Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel, yaitu Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lebih dalam, ya, kita kupas lebih dalam tentang jin, korin, ruqyah, dan ilmu mementalkan tanpa menyentuh. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya saya akan memulai video ini dengan mengucapkan 3 kali. Selama Anda memiliki agama, maka Anda akan terikat belief sistem metafisika. Selama Anda punya agama, maka Anda akan terikat belief sistem metafisika. Selama Anda punya agama, maka Anda akan terikat belief sistem metafisika, yaitu baik tentang Tuhan, jin, sihir, santet yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupas lebih dalam secara ilmiah, baik dari sisi kalangan ilmuwan ataukah peneliti, dengan kitab suci, ya, baik itu Al-Quran ataukah kitab-kitab yang membahas tentang hal itu. Nah, pertama kita mulai dari jin, ya. Anda harus dengarkan, ini dua sisi berbeda, saya akan jelaskan, tapi maksudnya sama, baik dari sisi ilmuwan dan sisi kitab suci, khususnya Al-Quran ataukah hadis. Nah, ilmuwan ataukah peneliti yang benar-benar meneliti dalam waktu puluhan tahun, ya, selama hidupnya, peneliti-peneliti ilmuwan itu kebanyakan adalah agnostik. Agnostik itu dia mempercayai Tuhan, ya, tapi dia tidak menganut agama, ya. Dia percaya ada sesuatu yang bekerja luar biasa yang tidak bisa dinalar di luar dirinya, yang menggerakkan alam, yang menggerakkan semesta, Andromeda, galaksi, yang dia sebut Tuhan, tapi dia tidak menganut agama. Nah, ini adalah sisi penelitian yang mereka tidak mampu untuk ilmiahkan penjelasan tersebut. Nah, dalam sisi kitab suci, kita menyebut Tuhan itu adalah Allah, ya, nama panggilan saja, yang Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan seperti bentuk baru, karena dia itu bukan barang baru, Tuhan itu, ya. Tentang hal-hal yang dikaji oleh peneliti ini, baik tentang jin, ya, korin, ataukah hipnoterapika, ataukah itu ruqyah dan ilmu mementalkan, itu bisa diilmiahkan secara ilmiah. Tapi di hal metafisika, sebagian seperti jin, korin, itu masuk kategori gaib. Kalau sisi peneliti disebut kemampuan alam bawah sadar, ya, yang kita akan kupas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama jin. Jin secara metafisika ataukah gaib dari kitab dalam surah Al-A'raf, ya, Anda bisa lihat bahwa jin itu berada di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi mereka melihat kita, ya, itu dalam dalil. Dan hanya nabi ataukah rasul yang dikehendaki bisa melihat. Bahkan kalau orang mengaku melihat jin, maka dia itu kafir. Anda bisa lihat dalilnya. Nah, jin yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah yang saya sebut bisikan negatif kalau bahasa ilmiah.
bisikan yang ada di dalam kepala kita, ya. Ini dari sisi ilmuwan, itu bisa diilmiahkan. Jin yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah bisikan kejahatan, yaitu hawa nafsu, ya, angkara murka, greedy ataukah rakus, ingin menang sendiri, ego, sombong, ya, pelit. Nah, karakter yang semua itu bisa disebut makhluk, ya, yang berbisik, yang suaranya sama dengan kita, ya. Dia memiliki banyak suara. Ada sisi yang disebut dengan sisi ruh ataukah nurani, ataukah disebut Sang Mangku Bumi, orang Jawa sebut, ataukah Nur Muhammad, ataukah Al-Quran Kodim. Nah, ini yang disebut malaikat, ya. Ini yang disebut, yang saya bilang tadi, jin. Nah, ini tidak bisa dilihat, bisikan ini yang berada di kepala kita. Tidak bisa dilihat bentuknya. Kalaupun bisa seandainya, dia akan mirip seperti kita, berwarna merah ataukah api, ya. Nah, itu jin secara ilmiah, ya. Makanya sering saya bilang kepada teman-teman, coba Anda tanya pedagang ganja yang bertonton, pembuat sabu, pembegal, orang-orang yang melakukan hal-hal keji dan mungkar. Kalau Anda tanya ketika dia maling atau jual ganja, apakah ada jin bertanduk di samping dia yang berbisik? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dia berbisik itu di dalam pikirannya, ya. Karena dominan menang si keegoan, hawa nafsu, greedy-nya atau rakusnya, sehingga membuat dia melakukan angkara murka yang dia tidak kuat dengan pegangan ilmu-ilmu tauhid atau ilmu agama yang mereka pelajari. Nah, itu sisi ilmiahnya dan tidak bisa dilihat. Benar dalil tersebut, ya, tidak bisa dilihat karena dia itu bisikan dan itu layak disebut makhluk software tersebut. Nah, kalau jin ataukah hantu sejenis pocong, ya, ataukah kuntilanak ataukah genderuwo yang Anda bisa lihat tampilannya, kok orang bisa melihat itu, ya. Nah, itu secara metafisika, ya, bisa benar, ya. Orang melihat jelmaan jin sebutannya ataukah asyu'ala, ya, jelmaan jin yang mengubah dirinya dari dimensi halus ke padat sehingga terlihat mata. Nah, ini secara metafisika, ya. Dan kita akan jelaskan sisi ilmiah dari para peneliti yang maksudnya sama, bisa disebut hal gaib, bisa disebut juga ilmiah. Karena pada zaman Nabi Muhammad, orang tidak ada meneliti tentang alam bawah sadar, tentang halusinasi, tentang neuron kebahagiaan, tentang neuron kesedihan, dan sebagainya. Sehingga sekarang semakin abad berubah waktu demi waktu, ditemukan ilmiahnya, tapi layak disebut gaib juga dan ilmiah. Dua maksud yang sama, tapi pandangan berbeda, supaya Anda tidak gagal paham, ya. Nah, menurut sisi ilmiah, bahwa manusia ini menampung tabungan-tabungan visualisasi ataukah energi. Jadi jika manusia dari kecil menonton video horor, menonton tentang hantu, ibu bapaknya ketika dia tidak mau tidur dibilangin nanti kalau nggak tidur nanti dipeluk sama hantu ataukah sama setan buntung kepala, ya. Nah, ketika kecil sampai misalnya umur 15, Anda terus menonton hal-hal yang di brainwash, baik itu melalui TV ataukah dari YouTube, ya, tentang kuntilanak merah, pocong, ya, ataukah hantu buntung kepala, kuntilanak ataukah tuyul dan sebagainya. Dan sampai Anda dewasa, maka banyak tabungan visualisasi yang ada di alam bawah sadar Anda, ya. Jadi ternyata manusia ini punya tabungan visualisasi. Nah, tabungan itu bisa menjelma seperti kenyataan. Ini saya bilang bukan kenyataan, seperti kenyataan visualisasi tabungan Anda tersebut. Bagaimana dia terjadi? Jika kondisi tubuh bisa ketika belum makan, ya, lemes badan, ya, kita masuk ke frekuensi theta. Ataukah ketika Anda melewati tempat angker yang sudah terkenal di masyarakat tersebut, ya, yang Anda ketika melihat pohon beringin dengan tempat yang begitu seram, bawahnya ada kuburan, itu momentum yang tepat akan mengeluarkan Anda punya tabungan dan membentuk seperti kenyataan. Ketika Anda meditasi juga, ya, mengamalkan ayat-ayat suci tertentu untuk fungsi tertentu, nah dia akan muncul. Nah, ketika momentumnya tepat,
Anda melewati kuburan yang banyak beringinnya, dan Anda sudah memiliki tabungan yang sangat banyak tentang hal-hal gaib ataukah metafisika, maka Anda akan memvisualisasikan tabungan Anda sehingga muncullah seperti apa yang Anda sering tonton dari kecil, seperti kuntilanak ataukah pocong, ataukah ada misalnya visualisasi pohon yang ada kena cahaya seolah-olah membentuk seperti kuntilanak. Nah, itu secara ilmiah ya. Makanya dalam penelitian di Amerika yang pernah saya jelaskan, ada 100 orang dimasukkan ke tempat angker di Amerika, 50 orang orangnya ilmiah, 50 orang itu demennya metafisika atau gaib. 50 orang yang dimasukkan yang kritikal areanya terus aktif ataukah dia dalam kondisi benar-benar sadar dan rasional, maka dia tidak melihat apa-apa, hanya udara yang pengap saja sehingga membuat dia sesak napas ya. Nah, kalau orang yang 50 orang ini yang banyak tabungan alam bawah sadarnya tentang hal-hal jin ataukah hal-hal gaib, maka 50 orang tersebut melihat seperti seliwetan bayangan hantu ataukah makhluk hitam yang menyeramkan ataukah seperti vampir dan sebagainya. Nah, jadi 50 orang ilmiah dan 50 orang yang demen metafisik, hasil yang dia lihat itu berbeda-beda ya. Apakah benar? Dua-duanya benar, tergantung tabungan alam bawah sadarnya. Makanya kalau orang melihat misalnya kuntilanak ya, misalnya dia tiba-tiba melihat, maka temannya yang satu belum tentu melihat ya. Karena sebenarnya itu yang terrefleksi adalah tabungan alam bawah sadarnya. Dan ada istilahnya fenomena rasa mangga, asamnya mangga ya. Nah, bisa saja teman yang tidak melihat apa-apa karena fenomena asam itu bisa mempengaruhi orang lain, dia juga akan melihat refleksi tabungan alam bawah sadar dia sehingga melihat kuntilanak ya. Nah, seperti itu. Dari sisi kitab suci benar ya, dari sisi ilmuwan benar. Nah, karena di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang susah dijelaskan nalar ya, seperti Tuhan, jin dan sebagainya. Tapi kita sekarang jelaskan sedetail-detailnya, mudah-mudahan Anda paham. Nah, begitu pula tentang korin ya. Korin itu adalah setiap manusia lahir maka lahir pula korinnya. Fungsinya berbisik untuk kejahatan, kemungkaran dan hal-hal negatif tentang mempengaruhi hawa nafsu kita. Kecuali Nabi Muhammad ditaklukkan korinnya sehingga dia malah memberitahukan kemuliaan-kemuliaan. Nah, korin itu maksudnya ya itu ya, pikiran negatif, angkara murka, dengki, hawa nafsu liar seperti hewan atau keegoan, rakus dan sebagainya. Itulah yang ada di diri manusia ketika dia lahir ya. Kalau bisa dibentuk makhluk, maka dia menjadi seperti kita berwarna merah dan dia layak disebut makhluk ya. Nah, seperti itu korin. Dan ruqyah. Ruqyah itu secara metafisika itu benar, ada dalil-dalilnya ya. Ataukah seperti guru ruqyah dengan bukunya ini, secara metafisika itu benar dan sebagian juga dia kaji secara psikis. Nah, ruqyah ini adalah ketika manusia memiliki agama, maka dia terikat sistem belief metafisika yang membuat ruqyah itu bekerja ya. Nah, ruqyah ini akan sangat bekerja bagi orang-orang yang tembus ke alam bawah sadarnya, biasanya orang-orang awam, tembus kritikal areanya. Nah, kalau dia kritikal areanya aktif atau ke alam sadarnya seperti rasional ataukah analitik ataukah benar-benar mencari tahu akan sesuatu itu dengan alam sadarnya, maka biasanya tidak akan bekerja ruqyah ini ya. Kalau seseorang tersebut mengaku penyakit ini itu, dia alam sadarnya kuat, maka tidak akan berefek. Kalau rata-rata orang di Indonesia ini tembus kritikal areanya, maka itu akan sangat berefek. Makanya ada orang teriak-teriak seperti kesurupan ataukah bahkan sembuh ya. Karena di dunia ini dominan orang beragama, punya belief system metafisika. Nah, bahkan ya, kalau Anda menemukan orang yang sedikit-dikit demennya hodam, hantu, hal-hal metafisika ataukah sedikit penyakit, dia berpikir dia kena santet ataukah sihir ataukah diganggu jin ya. Nah, yang sudah lama
di alam bawah sadarnya, ketika dia mau berobat kepada Anda, misalnya Anda spiritualis ataukah seorang peruqyah, Anda baru baca surah Al-Fatihah saja sudah kesurupan ya. Nah, sebenarnya mereka ini paling banyak adalah orang yang tembus critical areanya ataukah alam bawah sadarnya itu menyimpan memori tentang hal gaib, tentang jin, tentang sedikit-dikit santet. Nah, itu yang cepat bereaksi dan bisa sembuh ya. Makanya dua-dua sisi ini benar, baik dari sisi ilmiah ataukah sisi peruqyah. Karena Al-Quran itu sendiri adalah asyifa ataukah obat dan mampu menyembuhkan ya. Dan itu sudah masuk ke alam bawah sadar hampir di semua Indonesia ini ataukah yang meyakini agama Islam. Nah, seperti itu ya. Dan yang susah bekerja, misalnya kenapa saya kok tidak berefek sama sekali ruqyah, padahal sakit ini, sakit itu, misalnya Anda bertanya ya, ataukah orang-orang yang tidak kena efek sama sekali. Bahkan saya punya customer itu sampai puluhan kali ruqyah di tempat ini itu tapi tidak ada efek, karena critical areanya itu aktif, alam sadarnya itu selalu aktif. Tipe-tipe anak kuliahan yang ilmiahnya sangat dalam ya, itu susah efek ruqyah tersebut. Nah, selanjutnya kita menuju ke ilmu mementalkan lawan atau musuh tanpa menyentuh. Nah, ini pernah saya kupas tuntas sekitar 3 tahun lalu ya, Anda bisa lihat videonya. Nah, setelah saya pahami dua-dua sisi ilmiah dan metafisika ini benar, dua-duanya benar. Secara ilmiah bahwa ini adalah ilmu yang menembus sugesti seseorang atau ke alam bawah sadar orang yang teredifikasi kepada gurunya, bahwa gurunya ini orang hebat, orang yang berilmu tinggi dan sudah terikat sugestinya, sehingga ketika melakukan jurus, misalnya Anda ketika diserang Anda mendorong, syaratnya si yang menyerang ini harus benci sebenci-bencinya dan akan mental ya. Dan ataukah silat gaib ya, itu memang terjadi ya, mereka mental. Makanya secara ilmiah seorang ahli hipnosis ataukah yang mempelajari hipnoterapika juga bisa melakukan itu ya. Jadi orang dulu bingung menamakan apa namanya ya, karena orang tidak terlalu dalam, tidak banyak yang mengetahui tentang ilmu hipnoterapika atau alam bawah sadar yang Anda bisa lihat seperti ini gambarnya ya, itu tidak tahu apa namanya, sehingga dia buatlah namanya menjadi ilmu laduni ya, ataukah ilmu hikmah. Sebenarnya itu bukan ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah kecerdasan murni yang diberikan oleh Tuhan, bukan ilmu mementalkan ya. Ataukah ilmu hikmah itu, ilmu hikmah adalah ilmu tasawuf ya, ataukah ilmu batin, kebatinan itu bukan tentang mental-mentalin orang, tapi itu adalah ilmu rasa, ilmu sufi, tasawuf. Itu satu ya, hanya sebutannya saja berbeda. Nah, bisa disebut ilmu mementalkan tanpa menyentuh, dan itu benar ya. Nah, sisi metafisika, karena sugesti atau alam bawah sadar yang mengikuti sang guru tersugesti, sehingga dia terpental tanpa disentuh ya, dan seperti kaku. Nah, secara awam itu ilmu kesaktian boleh-boleh saja ya, karena mereka merasakan itu, dan secara hipnoterapika alam bawah sadar itu tidak bisa dipegang. Alam bawah sadar ataukah keyakinan ataukah rasa cinta ataukah stres itu tidak bisa dipegang. Makanya itu layak dikatakan metafisika. Secara ilmiah benar, secara metafisika juga benar ya. Hanya sebenarnya salah faham ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya hal-hal yang tersugesti itu akan bekerja bagi orang yang tersugesti ya. Dan itu memang benar, karena saya pernah ikut pelatihan ya, saya mengeluarkan duit lumayan beserta saya dan istri saya. Nah, karena saya tipenya sadar saya itu aktif critical areanya dan menganalisa, dan kesadaran saya sangat sadar, sehingga ketika saya latihan itu tidak bisa berguna sama sekali. Sampai seharian penuh saya latihan ya, tidak berefek sama sekali. Kenapa? Karena kesadaran saya punya alam sadar itu sangat aktif. Seandainya saya tersugesti, maka itu akan bisa bekerja ya. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya benar, tidak perlu saling
menyalahkan ataukah saling tantang menantang, hanya salah pendapat saja. Dan banyak perguruan-perguruan itu, bahkan dulu pun ada kelompok TNI besar itu menyerang saya, ya, karena saya menjelaskan tentang hal ini. Nah, tapi di kesempatan kali ini saya akan memaklumi karena dua-duanya benar, ya, seperti itu. Dan permasalahannya hanya orang dulu tidak tahu menamakan apa ilmu tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, semoga video ini berkah bermanfaat tentang penjelasan yang tadi. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, karena saya manusia tidak luput dari salah. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Ini dari pengalaman saya pribadi ya. Kalau Anda punya pengalaman, Anda bisa share juga ya. Dan buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga itu Maniak Akikah, membahas lengkap game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu baca dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.